Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang laporan laba rugi laba atau income. Beranggotakan yang pertama saya Resti Yuningsi NIM 1916040106 dan rekan saya Nur Hainil Hafiza NIM 1916040108. A. Karakteristik laba. Karakteristik laba dapat diidentifikasi dengan cara memahami batasan pengertian laba. Yang pertama, pengertian laba. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan angka akumulasi dan tidak diidentifikasikan tersendiri secara ekonomi seperti halnya aktiva atau hutang. Namun demikian, IAI memiliki pengertian sendiri mengenai income. IAI justru menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI 1994 mengartikan income atau penghasilan sebagai berikut adalah pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pemakai laporan keuangan mempunyai konsep laba sendiri yang dianggap paling cocok untuk pengambilan keputusan mereka. Fisher 1912 dan Bedford 1965 menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba yang umum dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi. Konsep laba tersebut adalah yang pertama, Pisochik income yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua, real income yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditujukan oleh kenaikan cost of living. Yang ketiga, money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup atau cost of living. KUI 1993 menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk cost historis. Yang kelima, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau meeting antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Keunggulan dan kelemahan laba akuntansi. Laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Maud 1973 berpendapat bahwa apabila selama ini pihak membuat keputusan manajemen dan investasi tidak menemukan manfaat dari laporan keuangan berbasis cost historis, sudah pasti perubahan akuntansi telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung bukti objektif. Pada dasarnya, akuntansi digunakan untuk melaporkan fakta, bukan melaporkan nilai atau value. Hal ini didukung oleh Kotler 1963 yang mengatakan bahwa akuntansi bukanlah media untuk mengukur nilai terkini, perubahan nilai atau nilai dari aktiva atau kelompok aktiva. Yang ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Artinya, akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi. Yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan
pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen. Bukti objektif yang melandasi kos historis merupakan sarana untuk mendukung pertanggungjawaban tersebut. Kelemahan laba akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurut Belkhau 1993, yang pertama, laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip kos historis dan prinsip realisasi. Hal ini menghalangi penyajian informasi bermanfaat yang harus diungkapkan dan memungkinkan pengungkapan untung atau gains gabungan yang bersifat heterogen dari periode sebelumnya dan periode berjalan. Yang kedua, laba akuntansi yang didasarkan pada kos historis mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan kos dan metode alokasi. Alokasi kos menjadi biaya cenderung bersifat arbitrer dan tidak dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, laba akuntansi yang didasarkan pada prinsip realisasi, kos historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan. Tujuan pelaporan laba. Salah satu tujuan dari pelaporan laba keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan konsep yang selama ini digunakan, diharapkan para pemakai laporan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepentingannya. Meskipun konsep laba yang digunakan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pemakai. Namun adanya berbagai konsep dan tujuan laba mengakibatkan konsep laba tunggal tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pihak pemakai laporan. Atas dasar kenyataan ini, ada dua alternatif yang dapat digunakan, yakni memformulasikan konsep laba tunggal untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum atau menggunakan berbagai konsep laba dalam menyajikan secara jelas konsep laba tersebut secara khusus. Pengukuran dan pengakuan laba. Secara konseptual, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba. Yang pertama, pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Pendekatan ini memiliki beberapa kebaikan. Yang pertama, komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, misalnya atas dasar produk atau konsumen. Yang kedua, laba operasi dapat dipisahkan dari laba non-operasi. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. Yang keempat, efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan. Yang kelima, berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul apabila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi, laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Perbedaannya adalah pendekatan transaksi didasarkan pada proses pelaporan mengukur transaksi dengan pihak luar, sementara pendekatan kegiatan didasarkan pada konsep peristiwa atau kegiatan dalam arti luas tidak dibatasi pada kegiatan dengan pihak luar. Hal ini disebabkan dua pendekatan tersebut didasarkan pada hubungan struktural yang sama yang tidak ada dalam dunia nyata. Kebaikan pendekatan adalah yang pertama, laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditunjukkan pada usaha memperoleh capital gain. Yang kedua, efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dan jenis kegiatan yang berbeda. Setelah pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Ainil Hafizah.
Baiklah, saya Nurainil Hafizah, NIM 1916040108 akan melanjutkan materi, yaitu yang ketiga, pendekatan mempertahankan kemakmuran. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Sebelum membahas pengukuran laba, atas dasar konsep mempertahankan kemakmuran atau kapital, akan dibicarakan lebih dahulu mengenai konsep laba dan kapital. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran, kapital di sini dimaksudkan sebagai kapital dalam arti kekayaan bersih, dalam artian luas, dan dalam berbagai bentuknya. Jadi, kapital diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. KAM tahun 1990 mendefinisikan laba sebagai berikut. Laba atau income adalah perubahan dalam kapital perusahaan di antara dua titik waktu yang berbeda, awal dan akhir. Di luar perubahan karena investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, di mana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai dan didasarkan pada skala pengukuran tertentu. C. Elemen laba. Laba dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan. Pengukuran terhadap laba tidak akan memberikan informasi yang bermanfaat bila tidak menggambarkan sebab-sebab timbulnya laba. Sumber penyebab timbulnya laba memiliki peranan penting dalam menilai kemajuan perusahaan. Ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan, yaitu yang pertama, konsep laba periode. Konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Konsep laba periode memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Oleh karena itu, yang termasuk elemen laba adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen dan berasal dari keputusan-keputusan periode berjalan. Kesalahan perhitungan laba periode sebelumnya tidak menunjukkan efisiensi manajemen periode berjalan. Kesalahan tersebut merupakan ukuran untuk menilai efisiensi periode sebelumnya. Berikutnya, yang kedua, laba komprehensif. FASB dalam SFAC nomor 3 dan 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih, ekuitas, perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Atau dengan kata lain, laba komprehensif terdiri atas seluruh perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. FASB menjelaskan bahwa alasan utama digunakannya istilah laba komprehensif adalah untuk membedakan laba komprehensif dengan laba periode. Pengertian laba komprehensif adalah hampir sama dengan pengertian laba bersih yang penyusunannya menggunakan konsep atau pendekatan all inclusive. Jadi, laba komprehensif memasukkan juga unsur pos yang diklarifikasikan sebagai penyesuaian periode lalu. Laba periode dan laba komprehensif mempunyai komponen utama yang sama, yaitu pendapatan, biaya, untung, dan rugi. Berikutnya, D. Elemen non-operasional.
Elemen non-operasional dalam laporan laba rugi mulai berkembang sejak dikeluarkannya APB Opinion nomor 4 Reporting the Result of Operation pada tahun 1966. Kemampuan untuk membedakan elemen operasional yang berasal dari kegiatan normal dan berlangsung terus-menerus dengan elemen non-operasional merupakan upaya penting yang diperlukan dalam mengevaluasi hasil kegiatan tahun berjalan dan periode masa lalu dan untuk memprediksi hasil kegiatan di masa yang akan datang. Elemen non-operasional adalah pos luar biasa atau extraordinary item, kegiatan yang dihentikan atau discontinued operation, dan perubahan akuntansi atau accounting change. 1. Extraordinary item. Extraordinary item adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Definisi tersebut banyak dikritik karena bersifat ambiguous. Akhirnya dikeluarkan APB Opinion nomor 30 Reporting the Result of Operation pada tahun 1973 yang menyebutkan bahwa elemen laporan keuangan dikatakan sebagai extraordinary item jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, tidak umum. Artinya, peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut harus memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan yang berlangsung terus-menerus, sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Yang kedua, jarang terjadi. Artinya, peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen merupakan tipe transaksi yang diharapkan jarang terjadi di masa mendatang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Yang kedua, penghentian segmen bisnis. Segmen bisnis merupakan komponen dari entitas yang kegiatannya menunjukkan lini bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Kegiatan yang membedakan segmen adalah kegiatan yang secara fisik dan operasional dapat dipisahkan dari aktiva lain, hasil usaha, dan kegiatan lain dari entitas pelapor. Penghentian segmen bisnis berarti kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual. Apabila penghentian segmen bisnis dilakukan, maka harus ada pengakuan untung atau rugi penghentian tersebut pada tanggal pengukuran. Yang ketiga, perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi yang dilakukan perusahaan kemungkinan dapat mempengaruhi laporan keuangan baik tahun berjalan maupun tren yang terdapat dalam laporan keuangan komparatif. Perubahan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan entitas pelapor. Yang keempat, penyesuaian periode sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk penyesuaian periode sebelumnya sangat sederhana. Jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikredit ke saldo laba ditahan awal periode. Jumlah tersebut adalah jumlah neto setelah diperhitungkan aspek pajak sehingga jumlah tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan laba bersih tahun berjalan. Selanjutnya, income smoothing. Salah satu fenomena menarik dalam akuntansi yang berkaitan dengan laba adalah kejadian yang berkaitan dengan perataan laba atau income smoothing. Ada beberapa pendapat yang mencoba membahas fenomena tersebut dan mencoba menguji secara empiris
kebenaran praktik income smoothing yang dilakukan oleh manajer. Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tren atau level laba tertentu. Definisi income smoothing lainnya adalah definisi yang dikemukakan oleh Beidelman tahun 1973 sebagai berikut. Perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini, perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Selanjutnya yaitu kasus laba akuntansi dan money income. Money income berbeda dengan accounting income. Accounting income adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Vernon Kam tahun 1986 menggunakan istilah business income yang berarti kelebihan dari harga akhir yang dibayar individu dan lembaga lain atas output perusahaan di atas biaya yang dikeluarkannya. Dalam konteks ini, Vernon Kam memberi dua kemungkinan, yaitu yang pertama kondisi pasti, di mana jumlah harga atau kas yang akan diterima adalah dibayarkan di masa yang akan datang dapat ditentukan. Yang kedua, kondisi penuh ketidakpastian, di mana jumlah harga atau kas yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang belum dapat ditentukan secara pasti. Untuk kasus yang pertama, bersama dengan kasus sederhana di atas, perbedaannya hanya terletak pada taksiran kas terhadap kondisi dari transaksi yang akan datang yang sudah dapat ditentukan itu. Sementara itu, yang selalu terjadi adalah kasus kedua, di mana transaksi kas kebanyakan masih belum menentukan baik kejadiannya, waktunya, dan harganya. Untuk itu, kita menghadapi beberapa masalah tentang nilai ekonomi, harga, modal, skala, dan pengukuran pertukaran.